Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abelia Alia Bahar dengan NIM 4211421034 akan melakukan penugasan presentasi fungsi dan tugas pokok manusia. Manusia mempunyai peran ideal yang harus dijalankan, yakni memakmurkan bumi, mendiami dan memelihara serta mengembangkannya demi kemaslahatan hidup mereka sendiri, bukan mengadakan pengusakan di dalamnya. Tugas atau fungsi manusia di dalam kehidupan ini adalah menjalankan peranan itu dengan sempurna dan senantiasa menambah kesempurnaan itu sampai akhir hayat. Hal itu dilakukan agar manusia benar-benar menjadi makhluk yang paling mulia dan bertakwa. Manusia dilahirkan di tengah eksistensi alam semesta ini dengan menyandang tugas dan kewajiban yang berat dalam fungsinya yang ganda, yakni sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. 1. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Hamba Allah adalah orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Hakikat kehambaan kepada Allah adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia itu hanya layak diberikan kepada Allah. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptanya. Hal itu sudah termaktub dalam Al-Quran tentang tujuan Allah menciptakan manusia, yakni untuk menyembah kepadanya. Menyembah Allah semata, artinya hanya kepada Allah lah segala pengabdian ditujukan. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala makhluk, tiada sekutu baginya baik dia sebagai Tuhan yang disembah maupun sebagai Tuhan pemelihara di alam semesta ini. Pengingkaran manusia dalam penghambaan diri kepada Allah akan mengakibatkan dia menghamba kepada dirinya, menghamba kepada hawa nafsunya, atau menghamba kepada sesama makhluk Allah. Menyembah, memohon perlindungan, atau apa saja perbuatan yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, atau mengangkat makhluk berkedudukan sebagai Tuhan disebut syirik. Orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Perbuatan syirik adalah kezaliman terbesar di sisi Allah. 2. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Al-Quran banyak memperkenalkan ayat tentang hakikat dan sifat-sifat manusia sebagai makhluk yang menempati posisi unggul. Jauh sebelum manusia diciptakan, Tuhan telah menyampaikan kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan khalifah atau wakil di muka bumi. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Dia yang bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya dan memakmurkannya sebagai amanah dari Allah. Sebagai penguasa di bumi, manusia berkewajiban membudayakan alam semesta ini guna menyiapkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Tugas dan kewajiban ini merupakan ujian dari Allah kepada manusia. Siapa di antaranya yang paling baik menunaikan amanah itu, dalam pelaksanaannya kewajiban dan amanah, semua manusia dipandang sama berdasarkan bidang dan keahliannya masing-masing. Tidak ada kelebihan yang satu dari yang lainnya, kecuali yang paling baik dalam menunaikan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, yang lebih banyak manfaatnya bagi kemanusiaan, atau dengan kata lain yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi kekhalifahan manusia di muka bumi adalah membangun, mengolah, dan memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kehidupan seorang muslim akan dipenuhi dengan amalia dan kerja keras yang tiada henti. Kerja keras bagi seorang muslim adalah salah satu dari bentuk ibadah kepada Allah. Manusia yang dianggap sebagai khalifah tidak akan menjunjung tinggi tanggung jawab kekhalifahannya tanpa dilengkapi dengan potensi manusia yang memungkinkannya mampu melaksanakan tugasnya. Quraisy Shihab mengemukakan beberapa potensi tersebut yang diberikan Allah kepada manusia sehubungan dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yakni 1. Kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi, dan kegunaan segala macam benda. Melalui potensi ini, manusia dapat menemukan hukum-hukum dasar alam semesta, menyusun konsep, mencipta, mengembangkan, dan mengemukakan gagasan untuk melaksanakannya, serta memiliki pandangan menyeluruh terhadapnya. 2. Pengalaman selama berada di surga, baik yang manis seperti kedamaian dan kesejahteraan, maupun yang pahit seperti kuannya Adam dan Hawa dari surga akibat terbujuk oleh rayuan Syaitan. Pengalaman ini amat berharga dalam menghadapi rayuan Syaitan di dunia, sekaligus peringatan bahwa jangankan yang belum masuk surga, yang sudah masuk surga pun bila mengikuti rayuan Syaitan akan diusir dari surga. 3. Tuhan telah menaklukkan dan memudahkan alam semesta ini untuk diolah oleh manusia. Penaklukan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa kemudahan dan menaklukkan tersebut bersumber dari Allah. Dengan demikian, manusia dan seluruh isi alam semesta itu mempunyai kedudukan yang sama dari segi ketundukan atau penghambaan diri kepada Allah. Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia selama berada di bumi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.